Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang banyak, halal serta barokah. Dan tak lupa juga buat teman-teman semua yang di dalam keadaan sakit atau keluarga Anda sedang di dalam keadaan sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakit Anda dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-temanku semua, sekarang saya sedang berada di lahan bambu teman-teman, di kebun bambu tepatnya, yang mana saya akan mengambil akar bambu yang kemudian akan kami jadikan PGPR teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut tentang pembahasan dan juga cara kita membuat PGPR ini, alangkah baiknya teman-teman yang masih belum subscribe channel Zona Tani ini, saya mengharap subscribe teman-teman semua agar channel saya ini bisa berkembang dengan baik. Dan saya doakan bagi teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini, semoga mendapatkan rezeki dan juga pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin subscribe teman-teman semua ini adalah sebuah pahala, karena channel yang teman-teman subscribe ini adalah tentang kebaikan untuk pertanian kita teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Saya ini sedang menggali tanah di sekitar perakaran bambu teman-teman. Yang kami butuhkan adalah akarnya, akar bambu ini, yang mana akar bambu yang kita ambil ini harus di dalam tanah teman-teman. Ada juga yang di luar tanah, tapi alangkah baiknya jika kita mengambil yang terkubur di dalam tanah teman-teman. Kemudian yang perlu kita ambil yaitu sekitar setengah kilogram teman-teman, setengah kilogram yang kita perlukan untuk pencampuran bahan-bahan PGPR ini teman-teman. Kemudian setelah akar bambu ini kita dapatkan bersama tanahnya yang melekat itu, maka akan kita taruh di dalam wadah ini untuk kemudian kita cuci teman-teman. Oh ya, ada juga yang langsung dengan tanahnya direndam selama 3 hari 3 malam teman-teman. Jadi banyak sekali cara-cara pembuatan PGPR ini teman-teman. Ada yang langsung direndam dengan tanahnya, ada juga yang masih dicuci terlebih dahulu teman-teman. Kemudian setelah tanah dan akarnya kita dapatkan, kita cuci, kita buang tanah yang melekat pada akar bambu ini, kita cuci bersih teman-teman, biar pembuatan PGPR ini nantinya tidak kotor teman-teman. Oh ya teman-teman, sedikit akan kami ulas tentang manfaat akar bambu ini teman-teman. Keberadaan dari media tanam humus akar bambu ini selain menyuburkan kandungan unsur hara seperti unsur hara kalium dan sedikit unsur hara nitrogen teman-teman, juga akar bambu ini mengandung berbagai bakteri yang dapat membuat media tanam menjadi bebas jamur dan bebas bakteri teman-teman. Jadi akar bambu ini bisa membunuh atau membasmi bakteri-bakteri patogen atau bakteri yang jahat teman-teman, yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman kita, sehingga tanaman kita akan jauh lebih baik dan lebih subur dengan kita memakai akar bambu ini teman-teman.
Oke teman-teman, setelah akar bambu ini kita dapatkan, kita akan menuju dapur pembuatan PGPR ini teman-teman. Sebelumnya akan saya ambil air jakaba. Air jakaba ini banyak sekali manfaatnya teman-teman. Ini air jakabanya. Coba teman-teman lihat, jamurnya sangat banyak sekali teman-teman. Kita lihat, jamur ini adalah jamur jakaba, yang mana jamur jakaba ini muncul ketika kita menyimpan air leri sekitar setengah bulan atau 30 hari paling lama teman-teman, sudah muncul jamur-jamur seperti ini teman-teman, yang dinamakan dengan jamur jakaba teman-teman. Kemudian jamur jakaba ini kita ambil airnya. Air ini dari air leri teman-teman, kita ambil sekitar kurang lebih 14 liter, yang nantinya akan kita campur dengan bahan-bahan yang lain teman-teman. Kita ambil sekitar 14 liter dari larutan air jakaba ini teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang tidak mempunyai air jakaba, dipersilakan teman-teman memakai air masak, atau kalau ada kita memakai air kelapa. Air kelapa ini bisa juga dipakai untuk bahan pembuatan PGPR, baik juga kita memakai air kelapa. Namun alangkah baiknya kita memakai air jakaba, karena air jakaba sendiri ini manfaatnya sangat besar sekali untuk pertumbuhan tanaman kita. Ini teman-teman, seperti ini penampakan dari jamur jakaba, sangat bagus sekali seperti terumbu karang. Cuman kalau kita pegang tidak keras teman-teman, tidak keras seperti terumbu karang. Ini hanya bentuknya seperti terumbu karang teman-teman. Kemudian setelah kita ambil air ini sekitar 14 liter, kita akan mencampurnya dengan bahan-bahan lain seperti terasi dan juga bekatul dan juga gula. Di sini saya memakai gula putih teman-teman. Ini terasi yang akan kita pasangkan nanti. Kita buka dulu bungkusnya. Kita memakai 2 buah ini teman-teman, 2 buah terasi, yang mana terasi ini sangat baik sekali untuk pembuatan PGPR. Tanpa terasi pun juga bisa untuk kita buat PGPR teman-teman. Cuman alangkah baiknya kita memakai terasi sebanyak, di dalam 14 liter kita memakai 2 biji teman-teman. Seperti ini kita haluskan, kita remas-remas agar terasi ini bisa larut bersama air jakaba ini teman-teman. Oh ya, terasi ini sangat baik sekali untuk kita jadikan bahan pembuatan mol atau mikroorganisme lokal teman-teman, sebagai penyubur tanah serta memperbaiki struktur tanah, karena mengandung banyak mikroba yang baik yang berperan untuk pengomposan tanah. Kemudian bahan yang selanjutnya kita akan campurkan begatul. Begatul ini saya ambil kira-kira setengah kilogram teman-teman, sekitar 500 gram. Kita campurkan ke dalam larutan air jakaba ini bersama terasi. Jadi bahan yang sudah kita masukkan, pertama air jakaba, yang kedua adalah terasi sebanyak 2 butir teman-teman, atau 2 biji. Kemudian yang kita masukkan sekarang ini adalah begatul sebanyak setengah kilogram. Kita aduk-aduk sampai merata. Jadi bahan yang sudah kita campur ini ada 3 macam teman-teman. Kita sudah memakai air jakaba, kemudian terasi, kemudian ada begatul. Kemudian kita harus mengaduknya sampai benar-benar tercampur bahan yang 3 ini teman-teman. Kemudian yang keempat ini adalah bahan yang nomor 4 adalah kapur siri ini teman-teman. Yang disebut dengan kapur siri ini adalah endapan yang dihasilkan oleh proses rendaman batu teman-teman, yaitu batu gamping.
Kemudian kapur sirih ini kita campur, kita aduk-aduk dengan 4 bahan yang sudah ada di dalam timba ini teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata, sampai benar-benar tercampur semua bahan yang 4 ini teman-teman. Oh ya, kapur ini saya memakai sekitar 2 sendok makan teman-teman. Jadi dosisnya 2 sendok makan, jangan terlalu banyak. Kemudian bahan yang kelima yaitu gula pasir seperti ini teman-teman. Saya memakai gula pasir ini sebanyak 1,5 ounce. Jadi saya memakai gula pasir karena saya tidak memiliki molase atau gula merah. Jadi saya memakai gula pasir sebanyak 1,5 ounce teman-teman. Fungsi gula pasir ini adalah sebagai makanan dari bakteri yang ada di dalam campuran ini teman-teman. Terutama bakteri yang ada di akar bambu yang akan kita campur nanti teman-teman. Kita larutkan semua bahan-bahan ini sampai larut secara merata biar kita mendapatkan hasil yang sempurna teman-teman. Kita aduk-aduk sekitar 5 menit teman-teman, agar semua bahan yang ada di dalamnya tercampur larut ke dalam air jakaba ini teman-teman. Jangan sampai ada yang masih menggumpal. Oh ya, hampir lupa teman-teman, sambil kita lakukan pengadukan, biasanya air jakaba ini yang kita buat PGBR ini setelah 20 hari sampai 1 bulan akan tumbuh jamur jakaba teman-teman. Nah, inilah kelebihannya kita memakai air jakaba. Kemudian kita akan masukkan akar bambu ini sebanyak kurang lebih setengah kilo, yang mana ini adalah bahan utama dari pembuatan PGBR teman-teman. Oh ya, berbagai macam cara pembuatan PGBR ini, ada juga yang memakai sistem biang teman-teman. Sistem biang ini biasanya dilakukan perendaman terlebih dahulu pada akar bambu sebelum dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Perendaman akar bambu ini biasanya direndam selama 2 atau 3 hari, yang kemudian setelah sampai 2 atau 3 hari kemudian disaring, akar bambunya disaring, diambil airnya, kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang 5 ini teman-teman. Jadi menurut saya agak ruwet dan kurang efektif karena akarnya hanya direndam selama 2 sampai 3 hari teman-teman. Kalau memakai cara ini, akar bambunya kita rendam selama 15 hari sampai 20 hari teman-teman. Jadi menurut saya lebih maksimal, karena perendaman ini lebih lama akan menjadi lebih baik teman-teman. Karena unsur hara dan juga bakteri yang terdapat pada akar bambu ini bisa larut semua pada rendaman air tersebut teman-teman. Kemudian larutan ini kita diamkan selama kurang lebih 15 sampai 20 hari teman-teman, yaitu difermentasi selama 15 sampai 20 hari. Oke teman-temanku semua, sampailah sekarang sudah 15 hari. Kita akan membuka timba ini, timba yang kita tutup dengan plastik ini, bagaimana jadinya setelah kita memfermentasinya selama 15 hari teman-teman. Baiklah, kita buka hasilnya. Inilah hasilnya setelah kita tinggalkan atau fermentasi selama 15 hari teman-teman. Kita lihat sudah timbul jamur jakaba teman-teman, sudah ada jamur jakabanya. Kita lihat ini teman-teman, banyak sekali spora yang ada di atas larutan ini teman-teman, banyak sekali ulatnya. Kemudian baunya sangat menyengat seperti bau tape teman-teman, baunya seperti bau tape, seperti bau kecut asam teman-teman, seperti baunya tape. Kemudian kita lihat itu banyak terdapat ulat yang ada di yang menempel di akar bambu ini teman-teman. Kita lihat ada jamurnya, tumbuh jamur jakaba.
Nah, inilah manfaat kita memakai dari air jakaba teman-teman, bisa mendapatkan PGPR, kemudian kita juga bisa mendapatkan jamur jakaba, keuntungan dan kelebihan kita memakai air jakaba. Kemudian untuk dosis aplikasinya teman-teman, jika untuk kocor ini biasanya kita memakai tangki yang berisi air 15 liter, maka PGPR nya cukup memakai 1,5 liter. Kemudian untuk dosis spraynya ini jika memakai tangki yang berisi 16 liter, maka PGPR nya memakai 600 ml teman-teman. Oke, cukup sekian video dari kami. Semoga video ini banyak bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa yang masih belum subscribe channel Zona Tani ini, saya mengharap subscribe teman-teman agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih untuk semuanya, semoga kita semua sukses dan selalu mendapatkan rezeki yang banyak, halal serta barokah, dan juga diangkat semua penyakit yang ada pada tubuh kita. Dan juga buat teman-teman yang sedang di dalam keadaan sakit atau keluarga teman-teman sedang di dalam keadaan sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.